Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Akila TV dan sahabat Hijrah B7 Channel, para orang tua siswa Al-Hijrah dan orang tua yang saat ini mulai resah gelisah terhadap lingkungan pendidikan anaknya dimanapun berada. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kami dari Al-Hijrah B7 Channel dan Akila TV insya Allah akan mengupas bagaimana pengaruh lingkungan terhadap pendidikan anak-anak kita. Baik, untuk ngefresh pikiran kita, ada beberapa kisah yang akan kita ulas di sini di acara Spotlight yang ditayangkan di Trans 7. Baik, ada 7 manusia yang dibesarkan oleh hewan. Seperti apa kisah mereka? Kita lihat berikut. Yang pertama yang akan kita ulas adalah kisah Oksana, ya, ini yang dibesarkan oleh pemirsa. Sama seperti makhluk hidup lainnya, kehidupan manusia di dunia diawali dan berjalan setelah melewati fase janin dalam kandungan seorang ibu, dan kehidupan manusia diakhiri dengan kematian. Pada fase di antara kelahiran dan kematian, manusia tumbuh dari kecil menjadi besar. Pemirsa Akila TV dan sahabat Hijrah B7 Channel, yang pertama kita langsung ke kisah. Mungkin di antara kita semua sudah pada menonton film Tarzan, ya. Itu adalah kisah fiktif, mungkin kisah fiktif yang kita tonton, tapi banyak hikmah yang kita ambil dari sana. Bagaimana seorang Tarzan yang dibesarkan oleh serigala. Di sini ada seorang gadis dari Ukraina yang dibesarkan oleh anjing di sebuah kandang anjing di belakang rumahnya. Selama 5 tahun atau sebelum ditemukan orang lain pada usia 8 tahun, Oksana hidup tanpa orang tua dan hanya ditemani oleh anjing-anjing yang merawatnya di kandang tersebut. Saat ditemukan pada tahun 1991, gadis kecil Ukraina ini berbeda dengan anak atau manusia pada umumnya. Perilaku dan nalurinya seperti binatang anjing. Ya, ini dari Ukraina, gadis anjing, dog girl, ya, manusia yang dibesarkan oleh anjing. Beliau ini dari kecilnya ditinggalkan oleh orang tuanya di kandang anjing, sehingga gadis ini dibesarkan oleh anjing. Bagaimana dia setelah besar? Ia mengalami perbedaan yang sangat mendasar dengan manusia-manusia pada umumnya. Dia menggonggong, makannya pun menjulurkan lidahnya seperti layaknya seekor anjing. Kemudian untuk berjalan dia melompat. Ini. Tahun memeliharanya, Oksana tidak bisa bicara, tapi hanya menggonggong. Cara berjalannya pun mirip anjing, yaitu berharap. Dia pun selalu mengendus pada setiap makanan yang akan dimakannya. Oksana juga hanya tahu bagaimana cara mengekspresikan dia atau dia. Akibat ikatan yang kuat dengan anjing-anjing yang memeliharanya, para dokter seperti yang disiarkan dalam acara dokumenter. Nah, pemirsa Akila TV dan sahabat Hijrah B7 Channel dan para orang tua dimanapun Anda berada, betapa besarnya pengaruh lingkungan terhadap perkembangan perilaku anak ke depannya, terhadap karakter anak, ya. Banyak orang tua yang mengatakan bahwa anaknya rusak karena terpengaruh lingkungan. Betul nggak? Anaknya rusak karena terpengaruh lingkungan. Banyak yang mengatakan seperti itu. Tapi satu hal yang tidak dipahami oleh orang tua, dan banyak orang tua yang tidak mau tahu, bagaimana memilihkan lingkungan yang baik dengan anak. Tanggung jawab orang tua. Tanggung jawab orang tua bukan hanya memberikan nafkah, makan dan minum saja. Tapi salah satu tanggung jawab yang paling besar adalah bagaimana memberikan pengaruh lingkungan yang baik, lingkungan yang kondusif untuk anak. Jika anakmu kamu tempatkan di lingkungan anjing, maka terjadilah seperti gadis ini. Jika anakmu ditempatkan di lingkungan preman-preman, maka terjadilah anakmu menjadi preman. Jika anakmu ditempatkan di lingkungan pedagang parfum, ia akan berjiwa pedagang dan akan wangi insya Allah. Kita lanjut. Ada di sini yang kedua,
anjing-anjing. Ini mana sih? Sana. Pada tahun 1989 saat menggembalakan kerbau di sepanjang tepi hutan di Kamboja, Rokom Panjang yang masih berusia 8 tahun menghilang secara misterius. Setelah 18 tahun. Ini dari Kamboja, Rokom ya, Rokom. Dia dimulai dari usia 8 tahun yang tiba-tiba menghilang secara misterius. Tahun atau tepatnya pada tahun 2007, seorang warga melihat seorang wanita telanjang menyelinap di sekitar rumahnya untuk mencuri beras. Wanita itu kemudian diidentifikasi sebagai Rokom Panjang yang telah lama menghilang. Setelah ditemukan, pihak keluarga berusaha mengejarnya kembali Rokom agar bisa berbaur di masyarakat. Namun usahanya itu gagal. Rokom tidak mampu belajar bicara. Dia pun lebih suka merangkak daripada berjalan. Menolak mengenakan pakaian dan selalu berusaha melarikan diri dari keluarganya untuk kembali ke hutan. Melihat perilakunya tersebut, diperkirakan selama menghilang, Rokom dibesarkan atau sering berinteraksi dengan hewan liar, terutama kelompok mamalia berkaki 4. Nah, pemirsa Akila TV dan sahabat Hijrah B7 Channel, selama Rokom menghilang, ia dibesarkan oleh hewan-hewan liar. Namun ketika masyarakat menemukannya, Rokom diusahakan untuk dipersatukan sebagaimana layaknya manusia dan mereka mendidiknya. Apa yang terjadi? Rokom merasa tidak nyaman. Ia masih lebih nyaman bersama hewan-hewan liar karena dia sudah berada pada fitrah hewan. Karena dibesarkan oleh hewan-hewan liar, besar, tumbuh, berkembang bersama hewan liar. Bagaimana dengan anak kita? Ada di dalam sebuah hadis, didiklah anakmu sesuai zamannya, karena ia akan hidup di zamannya, bukan di zamanmu. Para orang tua kami, dimanapun Anda berada, ya, zaman ini, apalagi masa pandemi COVID ini, ya, handphone itu, Android itu, bahkan lebih ganas daripada narkoba yang menyerang anak-anak kita. Yakin, kita sadar. Tapi kita tidak bisa mengelak dari apa ikhtiar yang akan kita buat untuk memberikan lingkungan yang kondusif untuk anak kita. Kita nggak bisa pasrah saja. Kalau memang anak kita tidak ingin tergerus, menyerahkannya dihantam oleh zaman ini. Lantas apa usaha yang akan kita lakukan? Memberikan lingkungan yang bagaimana? Sedangkan lingkungan pembelajaran kita saat ini sudah ini ya. Belajar dari rumah. Kalau dulu anak yang bawa handphone ke sekolah itu kena tahan oleh gurunya. Sekarang anak harus punya handphone untuk belajar. Kan begitu? Baik, pemirsa Akila TV dan sahabat Hijrah B7 Channel dan orang tua siswa kami dimanapun Anda berada, mau tidak mau, siap tidak siap, kalau kita masih ingin anak kita benar-benar menjadi anak kita, bukan anak handphone lagi, bukan anak serigala, bukan anak yang liar di sana. Kita masih menginginkan anak-anak yang seperti yang kita cita-citakan, anak kita dunia akhirat. Maka kita harus siap dengan konsekuensinya, berjuang sekuat tenaga. Apa ikhtiar yang akan kita buat untuk mendidik anak-anak kita agar tidak seperti Rokom. Ya? Suatu hari, Rokom akhirnya kembali kabur. Kepada koran Daily Telegraph, ayah Rokom yang bernama Salu menyalahkan roh hutan atas kehilangan putrinya. Dia pun meminta bantuan. Salahkan malah roh hutan. Pemirsa Akila TV, yang ia salahkan malah mencari pembenaran atas dirinya dengan menyalahkan orang lain. Banyak orang tua yang menyalahkan lingkungan. Untuk apa? Untuk membenarkan bahwa ia sebenarnya anaknya baik. Yang ia salahkan adalah lingkungan. Melakukan pembenaran atas dirinya, walaupun ia sudah gagal. Nah, begitu. Kalau zaman dulu, masuk ke pesantren itu di usia 13 tahun ya. Usia 13 tahun masuk di pesantren itu masih bisa diterima sama pesantren. Dan anak bisa berubah dengan baik. Zaman sekarang Bapak Ibu, usia 5 tahun saja anak-anak sudah
akrab dengan handphone, dengan Android, dan berbagai macam karakter ada di handphone ini, ada di Android ini ya, ada di internet ini yang akan mendampingi mereka. Bahkan orang tua banyak yang merasa agar dia tidak merasa diganggu, cukup menyerahkan handphone ke anaknya biar anaknya bisa diam. Itu adalah kesalahan yang sangat fatal. Menyerahkan pengasuhan anak pada handphone adalah kesalahan yang sangat fatal. Baik, kita lanjut. Kita tidak bisa menyalahkan lingkungan, tapi kembali ke kita sebagai orang tua. Minta bantuan seorang peramal untuk menemukannya sekali lagi. Law pun sempat menyiapkan 1 sapi liar, seekor babi, 1 ayam, dan 4 botol anggur untuk persyaratan menemukan putrinya. Ada beberapa orang yang meragukan jika gadis hutan itu adalah Rokom Pengjang yang telah hilang sejak tahun 1989. Namun orang tuanya mengatakan jika perempuan itu adalah putri mereka karena ada bekas luka di lengan kanan. Berikutnya kisah anak kecil yang dibesarkan hewan di Uganda. Setelah melihat ibunya dibunuh. Ini dari Uganda, manusia yang dibesarkan oleh sekumpulan monyet-monyet di hutan ya. Ayahnya sendiri, Jones Bunya yang berumur 4 tahun menjadi trauma dan lari ke hutan. Dia dilaporkan dibesarkan oleh sekumpulan monyet Vervet yang ditemukan pada tahun 1991. Ini tentang seorang anak yang melihat bahwa ibunya dibunuh oleh ayahnya. Dia masih berusia 4 tahun, kemudian anak ini melarikan diri ke hutan. Selanjutnya dia dibesarkan oleh sekumpulan monyet-monyet, membaur dengan monyet di sana. Jones Bunya sendiri dilahirkan pada pertengahan tahun 1980-an. Seperti yang sering terjadi ketika anak-anaknya ditemukan, Jones Bunya pun enggan ditolong oleh penduduk desa. Tak hanya itu, dia pun ditolong oleh sekelompok monyet yang dilempari penduduk dengan ranting-ranting pohon. Jones Bunya pun akhirnya bisa diambil dari mereka. Itu. Kemudian Bapak Ibu pemirsa Akila TV dan sahabat Hijrah B7 Channel, terlepas dari kebenaran cerita itu atau tidak, yang jelas ya, yang jelas bagi kita, Al-Quran ini sudah menjelaskan di dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 30 yang akan saya bacakan. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Itu ayat yang mengungkapkan tentang fitrah manusia. Pada hakikatnya setiap manusia itu fitrahnya suci, murni. Ya, di dalam sebuah hadis, anak-anak itu terlahir fitrah, maka orang tuanya lah yang membuat dia Nasrani, Majusi ataupun Yahudi. Pendidikan anak sejatinya sudah dimulai sejak dalam kandungan. Memberikan lingkungan yang nyaman bagi anak, yang baik bagi anak, yang kondusif bagi anak itu sudah dimulai sejak dalam kandungan. Anak-anak yang selama dalam kandungan dibesarkan dengan ayat-ayat Al-Quran, insya Allah akan menjadi anak-anak yang mudah disentuh dengan nilai-nilai Al-Quran. Nah, sekarang ayah dan ibu, orang tua siswa kami, dan hadirin rahimakumullah, sekarang anak-anak kita ini mau kita bawa kemana? Apakah ketika sekolah ditutup, anak-anak kita akan menjadi generasi yang liar? Nauzubillah summa nauzubillah. Pada zaman dahulu, bahkan pada zaman Belanda, banyak ya yang tidak masuk di sekolah formal, tapi mereka tetap belajar. Seorang anak menjumpai seorang guru untuk belajar. Nah, kalau
kita selaku orang tua tidak bisa menjadi guru yang baik bagi anak kita, setidaknya ayo kita cari. Sekarang banyak, mudah caranya. Ya, jangan kita serahkan sepenuhnya pendidikan anak kita kepada handphone. Ya, kita cari pembimbingnya. Itulah guru yang tidak bisa digantikan oleh teknologi apapun. Ya. Mungkin itu sebagai bahan renungan bagi kita, para orang tua siswa kami. Kalau dulu setelah usia 13 tahun baru anak ini bisa dimasukkan di pesantren, sekarang mungkin apalagi masa pandemi Covid seperti ini, kita lebih butuh lagi anak-anak sekolah penghafal Al-Quran. Anak-anak penghafal Al-Quran ini hafiz yang memelihara, menjaga Al-Quran ini, dia pelihara, apalagi dirinya. Al-Quran ini yang akan menjaga dirinya, memelihara dirinya. Seorang hafiz, seorang hafizah tidak akan memakai narkoba. Seorang hafiz dan hafizah tidak akan bermaksiat. Seorang hafiz dan hafizah insya Allah akan menjaga, memelihara dirinya, akan memelihara orang tuanya dari api neraka. Makanya seorang hafiz dan hafizah berhak memakaikan pakaian surga untuk ayah dan ibunya. Pemirsa Akilah TV dan sahabat Hijrah B7 Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjadikan anak kita di lingkungan hafiz dan hafizah insya Allah akan memantapkan anak kita terbiasa dengan karakter menjaga ibadahnya, menjaga dirinya dari maksiat, menjaga lisan dan hatinya. Kalau di dalam perjalanannya itu nanti banyak kendala yang kita hadapi, itu hal yang biasa, hal yang lumrah. Tidak serta-merta bahwa ketika memasukkan anak di sekolah hafiz, anak ini menjadi langsung baik otomatis. Tidak. Allah akan menguji kita seberapa sungguh-sungguhnya kita menyekolahkan anak kita di sekolah hafiz dan hafizah. Ya, mulai dari berkorban harta, berkorban perasaan, menahan rindu, berkorban pikiran. Ketika anak mulai jenuh, bagaimana kita membesarkan hatinya dan menetapkan hatinya agar istiqomah, sabar, bersabar. Ya, mungkin itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala sesuatu hal yang kurang berkenan. Tidak ada maksud untuk menyindir atau menyinggung siapapun. Dalam konten kami ini adalah murni untuk parenting bagi orang tua. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.